akan saya sampaikan update realcon yang dilakukan oleh KPU hari ini ya, hari kedua setelah pemungutan suara. Update terakhir yang dilakukan oleh KPU hari ini pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Sudah ada 41,01% suara yang masuk ke kantor KPU dan sudah dihitung. Masih tetap Prabowo Gibran nangkring. Kalau ini nangkring di urutan pertama, tidak tersalib. Nampaknya sangat sulit lah dengan angka persentase yang tinggi seperti ini tersalib. Jauh banget masalahnya, selisihnya. Prabowo Gibran angkanya 56% masih, Anies 24%, dan Ganjar Pranowo 19%. Ini update terkini terakhir, ya, masih terbaru dari KPU per 13.00 waktu Indonesia Barat tadi. Sebelumnya saya sudah update jam 9 pagi tadi. Angkanya nggak terlalu jauh berbeda sih. Nah, kemenangan Prabowo Gibran 56% ini dihitung dari total suara yang sudah masuk dari sebanyak 337.000 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia, dari total keseluruhan 823.000 TPS yang ada. Jadi ya memang hampir 50%. Jadi kalau melihat angka ini dengan pergeseran yang sangat kecil kemungkinan Ganjar bisa nyalip Prabowo Gibran. Ya jangankan Ganjar yang di ranking buncit ya, yang nongkrong di ranking ketiga dari 3 paslon. Anies Baswedan yang 24% itu nampaknya ngoyo-woro ya. Kayaknya sulit untuk bisa nyalip Prabowo Gibran. Dan Prabowo Gibran dengan 56% ini sudah sangat leading lah ya, aman untuk satu putaran, dan itu yang kita inginkan. Karena untuk satu putaran kan tidak butuh 56%, hanya butuh 50% plus satu suara ya. Banyak yang ngomong kan harus 51%, bukan, 50% plus satu suara ya. Kalau 51% banyak banget. 1%-nya dari 100 juta berapa bro? Oke ya, itu selamat buat Prabowo Gibran atas prestasinya, juga para timnya, para lawannya, sehingga kemenangan ini mutlak, kemenangan yang sangat memuaskan dan bisa menghindari polemik persaingan, karena selisihnya jauh gitu ya. Dari komplain-komplainnya agak susah lah, kecuali kalau menangnya tipis lah, ini yang kadang-kadang gegohnya rampung-rampung gitu ya. Menangnya selisihnya hanya 1%, wah itu bahaya banget. Sementara itu, baik kubunya Anies maupun kubunya Ganjar masih mengklaim diri menemukan banyak kecurangan-kecurangan, mengklaim diri suaranya banyak dicurangi. Sehingga sampai hari ini katanya masing-masing dari dua tim ini sedang mengumpulkan alat bukti data-data kecurangan. Ya bagus lah. Ya saya kira itulah. Pertandingan belum final ya. Pertandingannya sudah, tapi belum diumumkan oleh KPU. Belum resmi ditetapkan. Jadi masih ada kesempatan. Yang penting data-datanya konkret gitu loh bro, fakta-faktanya konkret. Jangan hanya main framing, video-video nggak tahu jelas di mana, disebar-sebarin, itu bikin suasana gaduh. Jadi yang jelas, misalkan ada suara yang sudah dicoblos di TPS mana gitu, desa mana, kecamatan mana gitu. Kemudian di cross checknya kan gampang ya, ke TPS yang bersangkutan. Nanti kan di situ ada saksi banyak, ikut bersaksi, benar nggak ini ada fakta begini gitu loh. Kalau ternyata semua saksi mengatakan nggak benar, ya sudah, berarti itu hoax, berarti itu framingan. Nah, yang framing itu, yang nyebarin hoax itu sikat gitu aja, bikin gaduh sih. Nah kemudian quick count juga masih berjalan, nggak jauh beda.
quick count juga masih angkanya masih seperti yang sudah saya sampaikan sebelum ini. Bahkan lebih tinggi kemenangan Prabowo Gibran untuk angka-angka quick count ya. Sampai 58, ada yang 59%. Tentu saja karena data yang di cover oleh lembaga-lembaga survei, lembaga-lembaga yang melakukan quick count itu tidak keseluruhan sebagaimana KPU. Tapi itu sudah menggambarkan. Dan faktanya selisihnya juga tipis dengan penghitungan real count yang ada di KPU. Apakah bukan real count yang direkap oleh quick count? Real count sama saja. Real count. Cuman real count-nya itu di cover, di-upload, diunggah oleh tim yang di luar KPU. Siapa ya? Itu lembaga-lembaga yang melakukan quick count itu. Tapi datanya yang diinput adalah data yang sama. Data resmi maksud saya ya. Bukan data asal-asalan, bukan survei. Tapi data yang diperoleh dari tim mereka di TPS yang ditentukan. Bukan keseluruhan TPS. Jadi mereka telah memilih TPS tertentu yang dalam perhitungan mereka mewakili suara-suara dari ketiga pasangan calon itu. Tapi bahwa itu adalah real perhitungan atas hasil pemungutan suara di TPS yang ditentukan. Begitu ya. Untuk timnya Anies terutama nggak usah koar-koar, tokbar takbir, lawan lewen. Nggak jelas. Kalau yang menemukan data kecurangan ya laporkan ke Bawaslu terdekat gitu aja kok repot. Lawan lewen, curang-cureng, tokbar takbir. Terimalah kenyataan. Terimalah kekalahan dengan logowo. Karena itu adalah sikap dewasa di dalam berdemokrasi. Sikap yang mengakui keunggulan dan kemenangan lawan politiknya, dus legowo dengan kekalahan yang dialaminya. Ini berlaku juga bukan buat timnya Ganjar. Bahwa mereka harus mengusut potensi atau dugaan kecurangan yang ada, yes, bagus, saya sepakat harus. Yang penting berbasis data dan fakta yang ada. Bukan berbasis framing hoax yang tidak jelas. Itu yang bikin nggak suka gitu loh. Lah ya, ada banyak puluhan video framingan disebarkan di kanal media sosial ya. Video-video pendek katanya ini ada uang, ini dicoblos dulu dan sebagainya. Tapi nggak ada laporan yang masuk. Mana ada? Ada lapor, ada video yang menunjukkan mereka lapor ke Bawaslu terdekat. Nggak ada kan? Nah, itu indikasi bahwa itu video-video hoax, video-video yang dibikin sendiri. Bukan kecurangan sesungguhnya. Ya kalau memang kecurangan ya tinggal dapat video itu kan jelas di mana dapatnya. Dilaporkan ke Bawaslu terdekat. Bawaslu sekarang sampai tembus TPS sudah ada Bawaslu nih kok. Minimal di tengah desa ada. Desa kan nanti akan menelisik, memproses, kalau bisa ditangani, kalau enggak lari ke Bawaslu tingkat kecamatan dan seterusnya kabupaten sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. Bawaslu akan menghandle itu. Kalau kiranya bisa diselesaikan tingkat kecamatan, selesaikan. Toh Bawaslu juga tidak sendirian kok. Mereka punya tim yang namanya Gakumdu. Sentra Gakumdu biasanya, penegakan hukum terpadu. Anggotanya ada Bawaslu, ada unsur kepolisian, unsur TNI, kalau di tingkat kabupaten ada unsur kejaksaan, dan seterusnya. Fungsinya itu untuk bersinergi ketika ada pelanggaran-pelanggaran, saling bekerja sama mengusutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.